Halo semua kesayangan Tuhan, kembali hari ini kita mau baca sama-sama kelanjutan pembacaan Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-18 sampai ke yang 27. Mari kita doa sama-sama dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang Kau berikan untuk kami sama-sama membaca di dalam firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpinanmu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jelas bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, dalam arti juga menjadi anak-anak Allah, itu dibenci dunia, dalam arti dunia ini adalah orang-orang yang menolak Yesus. Ya, jadi mereka menolak mempercayai Dia, seperti zaman dahulu waktu Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi sampai Dia mati di kayu salib. Begitu juga dunia yang orang-orang yang membenci, yang menolak Tuhan Yesus juga akan menolak pengikut-pengikutnya. Ya, jadi ini kalau kita alami penganiayaan karena kepercayaan kita, itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi itu sesuatu yang sudah pernah dikatakan Tuhan Yesus, sudah diingatkan bahwa kita pengikut-pengikutnya juga akan dibenci oleh orang-orang yang menolak Yesus. Oke, jadi jangan sampai kita merasa heran, kok kenapa aku percaya Yesus justru malah ditolak oleh keluarga atau oleh teman-teman atau kolega kerja yang merasa ya mereka yang menolak Yesus juga pasti akan menolak kita. Oke. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi kita yang pengikut-pengikut Kristus, kita yang percaya, jika kita memberitakan kebenaran siapa Tuhan Yesus itu, bahwa Dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia, jika orang-orang yang kepada mereka kita sampaikan kebenaran ini dan mereka menolak, secara tidak langsung mereka juga menolak Yesus sendiri. Dan barang siapa menolak Yesus, dia juga menolak Bapanya yang telah mengutus Yesus menjadi juru selamat umat manusia. Ya, itu alasannya karena orang-orang ini tidak mengenal Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka menolak kita bukan karena kita yang mereka tolak, tetapi justru Yesuslah yang mereka tolak. Seandainya kita tidak memberitakan kebenaran ini, maka mereka juga tidak akan menolak kita. Tetapi mereka menolak kita karena kita memberitakan kebenaran itu sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah berikan peringatan ini kepada murid-muridnya dulu, dan saat ini juga pun berlaku untuk kita. Oke, ayat yang ke-22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ya, jadi orang-orang yang kita pernah beritakan kebenaran firman Tuhan dan mereka menolak,
mereka harus menanggung dosanya itu. Ya, jadi tidak ada alasan buat mereka bilang, oh aku tidak tahu tentang kebenaran itu. Ya, ini maksudnya. Ayat 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi di ayat yang ke-26 dibilang, jikalau penghibur datang yang akan kuutus dari Bapa, dia akan datang dan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada kita. Ya, saat ini ditujukan juga kepada kita firman ini. Jadi kita di saat kita mendengar kesaksian itu dari Roh Kudus dan juga melalui firman-Nya, kita juga perlu bersaksi kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Ini sangat penting karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dia tidak ingin satupun dari manusia yang ada di bumi ini, yang pernah hidup dan yang akan hidup di kemudian hari, dia mau semuanya diselamatkan. Dia tidak ingin satupun binasa di dalam dosa. Ya, jadi sangat penting buat kita untuk bersaksi tentang apa yang pernah kita alami sendiri dan kita dengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi jelas firman hari ini. Kita sambung lagi pasal yang berikutnya, pasal 16 di kesempatan yang berikut, yaitu besok. Oke, Tuhan berkati. Dadah.